Karena Capres 01 itu dinilai 8 simpul relawan Prabowo Gibran di Solo memilih pindah mendukung Anies Muhaimin. Mereka pindah haluan karena sosok Anies Baswedan dinilai lebih unggul dibandingkan Capres lainnya. Hal dukungan itu disebut karena Anies efek, di mana Capres 01 itu dinilai bisa menjadi magnet kuat dan memiliki daya tarik bagi warga Solo. Prabowo babak belur neng Jawa Tengah. 8 kelompok pendukung Prabowo di Solo Raya migrasi hijrah mendukung Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Sen di Indonesia Radio. Para sobat, sudahlah Eyang Wowo menyerah saja. Eyang Wowo sudah terlalu sepuh. Eyang Wowo sudah ditinggalkan pendukung-pendukungnya. Kalau bedol desa itu satu desa yang bedol. Ini 8 kelompok relawan Eyang Wowo, 8 kelompok pendukung Prabowo di 2019 di Solo Raya migrasi besar-besaran untuk mengalihkan dukungan dari Prabowo Gibran menjadi pendukung Anies Gus Muhaimin. Ini fenomena di mana-mana Eyang Wowo, tidak hanya di Jawa Tengah para sobat, di berbagai wilayah, apalagi Jawa Barat. Waduh, bisa-bisa 75% pendukung Prabowo di 2019 hijrah pindah ke Anies Baswedan. Begitu juga di berbagai provinsi-provinsi yang lain. Pendek kata adalah pendukung Prabowo di 2019 rame-rame tobat, kapok memilih Eyang Wowo untuk memilih pasangan Amin Anies Gus Muhaimin. Ini sebenarnya bisa menjadi bahan introspeksi buat Prabowo Subianto. Mengapa ini bisa terjadi? Jawabannya adalah Prabowo dianggap baik di 2019 karena dijejerkan dengan Jokowi. Di 2024 Prabowo dijejerkan dengan Anies Baswedan. Ya jelas, orang waras mana sih yang tidak memilih Anies Baswedan ketika diperbandingkan dengan Prabowo Subianto? Mau dilihat dari mananya, dari aspek mananya? Jelas pasti Anies yang akan dipilih. Dari track recordnya jelas Anies yang lebih moncer. Dari pengamalan Islamnya, dilihat dari sopan santunnya jelas rakyat Indonesia pasti milih Anies. Dilihat dari wawasan globalnya jelas Anies Baswedan. Dilihat dari dekatnya dengan wong cilik, ya jelas Anies Baswedan. Sudah ada buktinya ketika memimpin Jakarta, Anies sangat dekat dengan wong cilik. Bahkan wong cilik yang digusur oleh Jokowi Ahok dibuatkan rumah susun layaknya apartemen yang sangat mewah. Karena Capres 01 itu dinilai 8 simpul relawan Prabowo Gibran di Solo memilih pindah mendukung Anies Muhaimin. Mereka pindah haluan karena sosok Anies Baswedan dinilai lebih unggul dibandingkan Capres lainnya. Para sobat, kita coba bacakan berita hari Ahad 28 Januari 2024 dari jpnn.com. 8 kelompok pendukung Prabowo di Solo Raya migrasi dukung Anies. Ya, 8 kelompok sukarelawan pendukung Prabowo Subianto di Solo Raya dikabarkan memilih pindah alias hijrah menjadi pendukung Amin Anies Gus Muhaimin. Simbol sukarelawan tersebut ialah, bayangkan para sobat, ada 8 simpul relawan. Ini bukan 8 orang, bukan. Ini 8 simpul relawan. Satu simpul relawan saja ada ribuan anggotanya. Kita bacakan siapa saja simpul relawan yang dimaksud. Yang pertama, Partai Emak-Emak Pendukung Prabowo Sandi alias PEPES. Ini amat sangat terkenal di Pilpres 2019. Emak-emak pendukung Prabowo Sandi alias PEPES. Selamat tinggal Eyang Wowo. PEPES sekarang
hijrah menjadi pendukung Anies. Yang kedua, kelompok emak-emak Prabowo Sandi atau kelompok Padi. Selamat tinggal Eyang Wawoh. Kelompok Padi hijrah ke 01. Kemudian Sri Kandi relawan suka Prabowo. Ya, juga hijrah. Yang keempat, milenial Brigade 08. Ini jelas banget. Mana ada si milenial yang mendukung Prabowo? Aduh, jangan-jangan milenial yang sudah berusia 60 hingga 70 tahun. Yang namanya milenial. Ya pastinya lari ke Anies Baswedan. Sebagai contoh K-pop, humanis, anak-anak muda penggemar K-pop sudah mendukung Amin. Bahkan saweran mereka anak-anak humanis K-pop saweran untuk membuat videotron yang menghebohkan itu. Lanjut, yang pindah atau hijrah dari 02 ke 01 adalah nomor 5, Himpunan Emak-Emak Pasar Kliwon atau Himpas. Ini wajar para sobat, pedagang-pedagang pasar Kliwon, bahkan pedagang-pedagang se-Indonesia resah. Makin sulit untuk mendapatkan untung karena apa-apa mahal, barang-barang mahal, sehingga ekonomi sulit dan sedikit orang yang berbelanja. Kemudian yang keenam, Rumah Sandi juga hijrah. Kemudian Rumah Aspirasi juga ikut hijrah. Dan Padi Nusantara juga hijrah. Yang menjadi pertanyaan admin adalah, masih adakah tersisa relawan Prabowo di 2019 yang masih ngendon mendukung Prabowo? Jangan-jangan sudah habis atau tinggal beberapa gelintir saja. Dukungan itu disebut karena Anies efek, di mana Capres 01 itu dinilai bisa menjadi magnet kuat dan memiliki daya tarik bagi warga Solo. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Sekretariat Bersama atau Sekber, Abi Ibrahim Hasmi pada Sabtu 27 Januari 2024. Para sobat, selain 8 kelompok relawan tersebut, relawan suka Prabowo atau RSP lebih dahulu pindah haluan mendukung Amin. Luar biasa. Artinya di Solo saja ada 9 kelompok relawan yang hijrah dari Prabowo, hijrah menjadi pendukung Amin. Dia menyampaikan bahwa ex sukarelawan yang sebelumnya tergabung dalam Garda Relawan Suka Prabowo di Solo Raya kini pindah haluan dengan mendukung paslon nomor 1 Amin. RSP ini sejak 2019 mendukung Pak Prabowo. Kini sudah berubah dukung paslon 01 Garda Relawan Suka Prabowo. Kini ditambah lagi dengan 8 simbol relawan X02 yang migrasi mendukung ke Amin. Kata Abi di posko TPS Gerakan Solo Sabtu 27 Januari 2024. Wis entek kabeh, gak ada yang tersisa. Semua relawan-relawan yang di 2019 mendukung Eyang Wawoh wis pindah kabeh menjadi pendukung Amin. Buat sobat-sobatku yang masih ngendon di 02, ayo hijrah, kita selamatkan Indonesia dengan mendukung Amin. Amin, Anies, Gus Muhaimin didukung oleh rakyat, sementara capres sebelah didukung oleh konglomerat. Admin tersinggung ketika kakaknya Erick Thohir mengatakan, walau kita ini sedikit, waktu itu dia berkumpul dengan pengusaha-pengusaha kaya raya yaitu oligarki dan konglomerat. Dia mengatakan, walau kita ini sedikit tapi kita ini menguasai sepertiga kekayaan alam Indonesia, sepertiga ekonomi Indonesia. Waduh, sombong kali dia. Artinya jika Prabowo menang, mereka akan memprioritaskan konglomerat cukong oligarki. Sementara jika Anies menang, insya Allah rakyat yang sejahtera. Bagaimana pendapat para sobat? Silahkan tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.